datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Mem Eva di podcast kebanggaan kita semua. Tempat berbagi informasi, berbagi inspirasi dan juga tempat berbagi cerita menarik tentang SDI unggulan Al-Maslahah. Ya sahabat Almas Voice, di episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas tentang pendidikan pramuka sejak dini. Kira-kira pendidikan pramuka itu sepenting apa sih? Kok sampai-sampai hampir di setiap sekolah dasar itu sudah mengadakan atau ada yang namanya kegiatan pramuka. Setelah itu kira-kira nilai apa ya yang terdapat dalam kegiatan pramuka itu? Selanjutnya kita akan mungkin perlu tahu nih para bunda-bunda di rumah, kira-kira kalau Ananda lagi di sekolah terus ada kegiatan pramuka, kira-kira kegiatan pramuka itu isinya apa aja sih ya? Yuk kita simak ya. Nah, kali ini dalam pembahasan episode hari ini tentang pendidikan pramuka sejak dini, kita dapat berbicara dengan narasumber kita yang sangat menarik sekali, sangat khusus. Beliau ini seorang pembina pramuka dan juga seorang guru di SDI unggulan Al-Maslahah, yaitu Mr. Aldo. Silakan Mr. Aldo diperkenalkan dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Aldo Pratama Adiwidya atau biasa dipanggil sama anak-anak semua atau Ananda semua Mr. Aldo. Selamat datang ya Mr. Aldo di podcast Almas Voice. Nah, ini Mr. Almas Voice, kayaknya kita tuh senang banget deh akhirnya bisa berbicara langsung dengan Mr. Aldo. Nanti kita akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan yang ada dalam kegiatan pramuka. Jadi gini, mungkin langsung aja nih ya Mr. Aldo, boleh nggak sih diceritakan nih ke sahabat Almas Voice tentang apa sih pentingnya pendidikan pramuka sejak dini? Sejak dini itu kan rata-rata setiap sekolah SD itu kan sudah melaksanakan atau ada yang namanya kegiatan pramuka. Mungkin bisa nih dijelaskan. Oke, jadi kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang dapat membantu siswa-siswi Ananda semua itu membentuk kepribadian sejak dini atau membentuk karakter siswa sejak dini. Karena dengan kita berlatih bersama-sama sama teman-temannya pramuka itu kegiatannya itu sangat banyak dan sangat membantu untuk melatih motorik seorang siswa. Contohnya dengan kita melakukan kegiatan pramuka apalagi sejak dini, siswa itu bisa diajarkan nilai-nilai tentang kejujuran, kemudian tentang tanggung jawab, tentang kerjasama di dalam tim, kemudian tentang rasa cinta kepada tanah air. Karena apa? Karena yang pertama tadi nilai kejujuran. Kalau sejak dini seorang siswa itu tidak diajari atau dilatih untuk berlatih jujur, maka dia tidak akan terbiasa sampai dewasa nanti. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Di dalam pramuka itu kan ketika ada kegiatan pasti ada tugas atau ada kerja kelompok, kerja tim ya. Di dalam tim itu kan pasti sudah dibagi setiap tugasnya. Jadi kita itu melatih anak-anak itu untuk bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing di dalam sebuah tim. Jadi kalau misalnya kerja kelompok kemudian sudah dibagi tim ini, tugasnya ini ya. Kalau salah satunya tidak menyelesaikan, kan jadi namanya kerja timnya kan tidak selesai dan tanggung jawabnya siswa itu tanggung jawabnya itu tidak terselesaikan. Nah, jadi pentingnya melatih pramuka kepada anak sejak dini itu melatih 4 tadi yang utama. Kejujuran, tanggung jawab, kemudian kerja sama tim, atau
atau kerjasama, dan yang terakhir disiplin. Dah itu. Wah, berarti sangat menarik sekali ya kegiatan pramuka ini. Karena di kegiatan pramuka seperti yang dijelaskan sama Mr. Alvin tadi, menanamkan nilai kejujuran. Lalu yang kedua yang paling utama kayaknya tentang kekompakan. Apalagi anak kecil disuruh untuk kompak. Yang mana anak kecil itu kan di tingkat SD itu kan masih rasa simpatinya itu belum terlalu banyak, mungkin belum terlalu penuh. Jadi mungkin lebih ke sendiri-sendiri. Kalaupun berteman paling cuma berteman 1-2 orang. Tapi kalau dengan adanya kegiatan pramuka, jadi Ananda diajarkan untuk selalu bekerja sama, bukan hanya dengan 2 temannya saja. Gini nih Mister, kalau seandainya tentang nilai-nilai pramuka nih ya, kan ada yang namanya dasar dharma pramuka itu kan Mister. Kira-kira nih sesuai gak sih nilai-nilai dasar dharma pramuka itu ketika diajarkan atau diperkenalkan ke anak-anak SD? Jadi nilai-nilai dasar dharma itu sangat sangat cocok untuk diterapkan untuk anak SD. Karena apa? Karena di dalam 10 nilai dasar dharma itu kita belajar belajar tentang ada kedisiplinan, kebersihan, kemudian cinta kepada tanah air, cinta kepada Tuhannya, dan banyak sekali itu di dalam dasar dharma itu memuat semuanya untuk siswa itu dapat belajar tentang mulai dari dia bangun tidur harusnya ngapain, kemudian sampai dia mau tidur kembali itu harusnya ngapain, itu semua sudah termuat di dalam dasar dharma pramuka. Jadi menurut saya untuk kegiatan pramuka sangat membantu siswa itu membiasakan lah, karena biasanya kan apalagi untuk zaman sekarang kan kadang-kadang kegiatan atau kedisiplinan anak-anak orang tua yang memiliki kesibukan kan kadang kurang. Jadi dengan mengikuti kegiatan pramuka itu dapat membantu semua orang tua itu untuk siswa itu dapat lebih disiplin, lebih menghargai waktu, lebih mengerti tanggung jawabnya. Jadi semuanya itu sudah termuat. Jadi seperti itu. Yeah. Wah, berarti ternyata pramuka itu bukan cuma sekedar ekstrakurikuler loh ya. Tapi ternyata di dalamnya itu terdapat sebuah pendidikan karakter yang luar biasa. Dimulai dari ketakwaan kepada Tuhannya. Yang kedua mencintai tanah air. Yang ketiga dengan bersikap yang baik, contohnya dengan bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan juga melatih tentang kekompakan. Nah, kira-kira nih biar Bunda di rumah tahu, Mr. Aldo ini kan ngajar pramuka ya di SD bulan ini. Bisa dijelaskan nggak Mister, kegiatan pramukanya tuh di sekolah ada meliputi apa aja gitu? Oke, jadi untuk kegiatan pramuka di sekolah, apalagi kan sebelumnya saya ini mengajar pramukanya itu untuk yang kelas rendah atau biasa disebut dengan kelompok siaga. Jadi kegiatannya di kelompok siaga itu ada banyak sekali, mulai dari mengenalkan apa itu pramuka kepada anak-anak, kemudian mengenalkan hal-hal yang seharusnya anak-anak tahu, seperti kayak tanggung jawab tadi, kerja sama tim, dan lain-lain itu tadi. Kemudian kegiatannya di dalam sekolahan di sekolahan Al-Maslahah ini apa saja? Yang pertama tadi ada latihan rutin yang mengajarkan semua hal yang ada di dalam pramuka kepada siswa-siswinya, kepada anak-anaknya. Yang kemudian perkemahan. Nah, perkemahan itu biasanya kapan? Perkemahan itu dilakukan biasanya antara awal masuk siswa, atau kalau tidak gitu pertengahan semester, pergantian antara semester 1 ke semester 2. Tuh. Yang kedua, kalau memang ada kegiatan pesta siaga, biasanya selalu sekolahan SDI Al-Maslahah itu ikut. Nah, kemudian ada lagi kayak latihan kedisiplinan. Jadi di dalam latihan rutin itu ada isinya itu latihan berkelompok, latihan
menjadi seorang pemimpin, berlatih kedisiplinan, dan juga kadang-kadang itu sekolahan juga membuat lomba-lomba untuk anak-anak waktu kegiatan pramuka saja. Dan yang terakhir itu ada kegiatan. Kalau anak kecil, Mister Aldo ini kan ngajarnya di tingkat kelas bawah ya. Iya. Kelas berapa ya? Kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3. Oh, kelas 3. Kira-kira waktu kegiatan pramuka itu mereka itu pakai diajarin PBB nggak sih, Mister? Kalau untuk kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 atau siaga itu PBB-nya itu biasanya masih belum. Karena untuk melatih PBB itu butuh kekompakan tim yang sangat lebih ya. Untuk kelas 1 sama kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 biasanya untuk dibimbing berkelompok agar disiplin itu kadang-kadang kan masih suka bermain, ada yang berlari ke sana, berlari ke sini. Jadi untuk latihan PBB itu untuk kelas siaga itu masih belum. Nanti setelah siaga masuk ke penggalang. Ya. Nah, itu nanti mulai ada latihan PBB di kelas 4, kelas 5 sama kelas 6. Nanti pasti. Oh, jadi latihan PBB itu diaplikasikan untuk peserta didik kelas atas atau kelas 4, 5 Ya. dan juga 6. Tapi yang menariknya ya para sahabat Almas Voice, yang tadi kalau tidak salah ada yang namanya latihan kepemimpinan untuk anak kecil, bukan? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 diajak untuk melatih sebuah menjadi pemimpin barisan. Nah, itu nanti jadi mempermudah ketika kegiatan upacara atau untuk memimpin di depan kelas, itu berarti sudah mempunyai tingkat percaya diri. Gitu. Ya, Mister. Iya. Ya. Jadi gini, untuk kelas bawah itu kan untuk dilatih menjadi seorang pemimpin itu kan kadang-kadang masih ada yang malu-malu, ada yang nggak mau karena memang tidak terbiasa di dalam di rumah. Jadi pelan-pelan kita waktu latihan itu kan dibagi, ada kelompoknya, ada regunya. Jadi setiap regu itu nanti kan pasti ada pemimpinnya. Ini nanti itu gantian siapa yang mau jadi pemimpin. Jadi pelan-pelan belajar menjadi seorang pemimpin. Tidak harus langsung berani gini, tidak, pelan-pelan. Tapi pasti nanti siswa itu memiliki rasa percaya diri itu semakin tumbuh kalau di dalam Semakin latihan sering itu dilatih, ya. betul. Ya. Jadi sobat Almas Voice jangan ragu kalau anaknya mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Karena nilai-nilai pendidikannya itu bukan cuma tentang baris berbaris, akan tetapi menjadi kepribadian yang lebih baik lagi seperti yang terdapat dalam nilai dasar Dharma. Jadi silakan Mister. Yaudah, kita tutup dulu ya. Ditunggu episode selanjutnya dengan tema-tema menarik yang lainnya. Mister Aldo, terima kasih waktunya. Oke, sama-sama, Mem. Baik, Almas Voice, sekian episode kali ini. See you next on episode. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.